Hai, jumpa lagi di channel Ahsana Beta Farm, channel yang membahas seputar budidaya ikan cupang. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan membahas cara mengawinkan ikan cupang atau breeding ikan cupang. Sebenarnya teman-teman, mengawinkan ikan cupang sangatlah mudah. Kita cuma butuh panduan, kemudian kita praktekkan hingga berhasil. Nah, dalam hal ini tentunya kita perlu mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara mengawinkan ikan cupang agar cepat bertelur. Dan inilah dia panduan cara breeding ikan cupang atau mengawinkan ikan cupang versi Ahsana Beta Farm. Teman-teman, sebelum kita berternak ikan cupang atau mengawinkan ikan cupang, ada beberapa langkah yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, menyiapkan indukan jantan dan betina. Untuk indukan idealnya mulai usia 4,5 bulan hingga 5,5 bulan, karena di usia tersebut sudah sangat baik dalam proses pemijahan sekaligus merawat budaya ikan cupang hingga umur 6 hari ke depan. Jika usianya kurang dari 4,5 bulan, dikhawatirkan akan terjadi resiko seperti buraya rawan mati karena usia telur yang belum cukup matang. Bahkan tak jarang indukan jantan juga memakan anaknya sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan wadah pemijahan. Untuk wadah pemijahan di sini teman-teman bebas menggunakan wadah apapun seperti baskom ember kecil atau baskom persegi dengan ukuran 30 x 35 seperti ini. Dan juga kita siapkan botol bekas yang nanti fungsinya untuk menjodohkan ikan cupang. Dan nantinya setelah bertelur maka buraya akan kita pindahkan ke wadah pembesaran seperti itu. Tapi dalam proses pemijahan ikan cupang kali ini kami menggunakan cara yang lain karena menurut kami lebih efektif dan angka kematian buraya bisa kita minimalisir. Kami menggunakan wadah box es krim yang kami lubangi bawahnya dan nantinya langsung kita masukkan ke wadah pembesaran. Yang ketiga, kita perlu menyiapkan air di wadah pembesaran. Air di wadah pembesaran ini kita isi dengan air sekitar 12-15 cm. Selanjutnya kita juga tambahkan garam ikan. Pemakaian garam ikan sebanyak 1% dari total air. Selanjutnya kita juga tambahkan daun pisang kering yang berfungsi untuk menumbuhkan pakan alami yaitu infusoria sebagai pakan buraya umur 4 hari. Kita juga menambahkan daun ketapang. Daun ketapang ini berfungsi untuk menstabilkan pH air sehingga kualitas air hampir sama dengan habitat aslinya. Nah teman-teman, untuk indukan jantan sebelum kita pijahkan sebaiknya kita buka sekatnya selama seharian. Ini agar mental ikan cupang tidak terlalu agresif sehingga saat kita satukan dengan indukan betina tidak terjadi perkelahian antar indukan jantan dan indukan betina. Untuk indukan betina kita bisa siapkan wadah di tempat yang lebih besar dan kita kasih pakan jentik nyamuk atau kutu air agar telur betina jumlahnya lebih maksimal. Setelah indukan dan wadah pemijahan sudah siap, maka kita bisa masukkan box es krim yang sudah kita siapkan tadi.
Selanjutnya kita siapkan plastik berwarna bening untuk menampung gelembung dan telur ikan cupang. Dan jangan lupa kita buat lubang di tengahnya, baru kita masukkan ke wadah yang sudah tersedia. Selanjutnya kita juga masukkan botol air mineral yang berfungsi untuk memisahkan indukan betina. Nah, setelah semuanya siap, kita bisa masukkan ikan cupang betina ke dalam botol air mineral dan jantan kita masukkan di luarnya. Proses ini kita sebut dengan proses penjodohan ikan, yang kita lakukan sebaiknya di pagi hari, dan sore harinya baru kita satukan kedua indukan tersebut. Dalam proses pemijahan seperti ini lebih efektif karena kita tidak perlu memindahkan buraya ke tempat yang lain. Buraya akan langsung beradaptasi dengan lingkungan yang sama, sehingga prosentase kematian pada buraya bisa kita minimalisir. Nah, ini adalah proses perjodohan ikan cupang, di mana belum terdapat gelembung pada media plastik yang kita siapkan tadi. Setelah pada sore hari, kita bisa lihat seperti ini, sudah terdapat gelembung atau busa di plastik yang kita siapkan tadi. Selanjutnya kita bisa satukan kedua indukan dengan melepaskan indukan betina dari botol air mineral. Lakukan secara berhati-hati ya teman-teman, jangan sampai merusak sarang atau gelembung pada gelembung yang menempel di plastik tersebut. Dalam pemijahan seperti ini kadang ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Bahkan terjadi pertarungan antar kedua indukan. Dan jika selama 2-3 hari belum ada tanda-tanda telur, sebaiknya kita pindahkan saja karena proses pemijahan ini gagal atau tidak berjodoh. Selanjutnya kita tutup tempat pemijahan ini agar ikan tidak terganggu dalam proses pemijahan. Setelah keesokan harinya, kita bisa cek apakah ikan sudah bertelur apa belum. Di tempat yang pertama ini 2 indukan belum bertelur. Tanda-tanda ikan sudah bertelur adalah terdapat gumpalan putih di gelembung ikan. Dan ciri selanjutnya, betina berada di pojokan dan ikan cupang jantan berada di bawah sarangnya untuk menjaga telur dari serangan atau gangguan sang betina. Nah, ini adalah contoh indukan yang sudah bertelur, dan ini adalah telur ikan cupang. Jika seperti ini, maka kita bisa angkat indukan betinanya. Nah, ini adalah hari kedua. Kita cek lagi, ternyata di wadah pertama ikan belum juga bertelur. Kita lihat gelembung masih belum ada telurnya. Betina juga masih aktif pergerakannya. Nah, ini adalah tanda telur ikan cupang baru saja menetas. Telur yang awalnya berwarna putih kini berubah menjadi titik-titik hitam. Dan pada kondisi ini, buraya ikan cupang belum bisa berenang dengan sempurna. Berenangnya masih berputar-putar. Nah,
inilah tugas indukan jantan untuk menjaga dan mengembalikan burayak ke sarangnya. Cara memindahkan burayak sang jantan adalah dengan cara memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu dipindahkan lagi ke tempat atau ke sarang yang sudah tersedia. Hal ini berlangsung hingga burayak bisa berenang normal kembali. Nah, ini adalah proses pemindahan burayak oleh indukan jantan dengan cara memasukkan ke dalam mulutnya. Jadi ini indukan jantan bukan memakan anakannya ya teman-teman. Nah, ini adalah hari ketiga di mana burayak sudah bisa berenang di permukaan. Kita bisa lihat dengan jelas kondisi burayak ikan cupang dalam keadaan sehat. Burayak ikan cupang memiliki cadangan pakan hingga 4 hari. Jadi pada kondisi ini kita tidak perlu memberi makanan. Nah, ini adalah hari keempat. Kita bisa ambil sekat atau wadah pemijahan. Karena dalam satu wadah kita isi 2 pasang indukan, maka saya akan ambil 1 indukan jantan dan saya akan sisakan 1 indukan jantan lainnya untuk merawat dan menjaga burayak hingga umur 6 hari. Proses pengambilan indukan jantan sebaiknya menggunakan tangan saja agar burayak tidak ikut terbawa saat kita mengambil ikan jantannya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, ini adalah burayak dari 2 indukan, semuanya terlihat sehat. Nah, untuk proses perawatan burayak selanjutnya, mulai dari umur 4 hari kita bisa memberikan pakan infusuria ataupun artemia yang sudah kita kultur sampai dengan usia 14 hari. Kemudian di usia 14 hari kita bisa memberikan pakan seperti kutu air sampai dengan usia 3 minggu. Selanjutnya, jika burayak sudah berusia 3 minggu, kita bisa berikan pakan seperti cacing sutra untuk mempercepat pertumbuhan burayak agar cepat besar. Nah, itulah tadi teman-teman video cara mengawinkan ikan cupang. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih telah menonton channel kami, dan mari kita bangun channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar mendapatkan video update terbaru dari kami. Dan sampai bertemu di video-video kami selanjutnya.